Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul mengenal sejarah kota-kota maritim Nusantara. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Yesya Salai. Saya atas nama Wahyudin. Saya atas nama Yati Maria Lailaem. Saya atas nama Rizda Sangajib. Saya atas nama Adil Cekandipi. Saya atas nama Arif Rahman Basri. Saya atas nama Iris Nikola Sada. Yang pertama, untuk mengenal kota-kota kemaritiman. Yang pertama, Kota Makassar. Yang pertama, sekitar tahun 1600, jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda, Raja Gowayang ke-14 mengurangi dengan Manrabia Sultan Alamuddin mendirikan Keratin Somba Opu, dan sekelilingnya itu berdiam sekitar tahun 2000 kepala keluarga Portugis. Orang-orang Makassar pada masa itu amat berani berlayar mengarungi lautan luas, sehingga orang Portugis menggelar mereka Celebes Mekasseres, yang berarti orang-orang Makassar yang ulung dan masyur, dan de Berumde Makassar, kata orang Belanda. Hal ini telah diperkuat dengan adanya bukti dalam buku Lontara Lagaligo pada abad ke-10. Sawergading putra Raja Luwo II sudah melayari negeri-negeri seperti Maluku, Ternate, Gorontalo, Cina, Jawa, Malaka, Positauna, Asia Tenggara, Kamboja, dan Madagaskar, di mana Sawergading mengadakan pelayaran dengan maksud muhibah dan pengenalan dunia. Kehidupan Kota Makassar sebagai kota pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya satu kerajaan maritim yang dikenal dengan Kerajaan Goa, terutama dalam abad tersebut. Sebuah sumber Portugis yang dapat dipergunakan sekedar untuk mengungkapkan bahagian gelap dari sejarah ini. Diterbitkan dalam tahun 1944 oleh Armando Costesao, yaitu terjemahan dalam bahasa Inggris catatan perjalanan Tom Pires yang berjudul Summa Orientale dalam tahun 1513. Sumber ini menyajikan tentang orang Makassar. Dikatakan bahwa orang Makassar itu telah melakukan perdagangan dengan orang Melaka, Jawa, Borneo, Siam, dan semua negeri antara Pahan dan Siam. Orang Makassar itu lebih menyerupai Siam. Mereka adalah bajak-bajak laut yang ulung dalam perahunya yang banyak. Menurut Profesor B.J.O. Skrinke, seorang sarjana sosiologi dan sejarah, bahwa sampai pada permulaan abad, peranan Goa di Nusantara ini berjumlah dapat dikatakan berarti. Peninggalan rempah-rempah di bagian-bagian Nusantara ini masih dikuasai oleh bangsa Melayu dari Malaka dan Johor, dan juga orang-orang dari Jawa. Surakarta berawal dari kota Surakarta. Pada 1962 berdiri sebuah akademi yang bernama Akademi Ilmu Maritim. Akademi ini bernaung di bawah Yayasan Pembina Pendidikan Kemaritiman Surakarta. AIM memiliki dua jurusan, yakni jurusan Teknik Mesin Kapal dan jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga. Pada tahun 1976, akademi sejenis didikan oleh YPPK Surakarta menggantikan AIM, yaitu Akademi Maritim Swasta. 3. Surakarta. Berdirinya AKS 3 ini memiliki tujuan untuk mendidik para mahasiswa atau yang lebih populer disebut taruna agar kelak menjadi insan bahari yang handal dan profesional. Pendidikan dari Surakarta ke Cilacap. Pemilihan kota Surakarta sebagai tempat kemaritiman dipandang kurang sesuai. Hal ini dikarenakan Surakarta bukan kota perebutan yang
dekat dengan pantai, yang ideal untuk lebih mengenal laut dan segala aspeknya. Akhirnya Cilacap dipilih sebagai pengganti Surakarta dengan pertimbangan Cilacap mempunyai pelabuhan alam di Laut Selatan. Laut di sekitar Cilacap mengandung biota laut yang lengkap, di samping hutan bakau yang merupakan habitat biota yang berguna bagi kehidupan manusia. Keuntungan lain yang didapat dengan memilih Cilacap sebagai pengganti Surakarta untuk pusat pendidikan kemaritiman adalah adanya aktivitas pelabuhan Cilacap yang sudah lama dijadikan penunjang industri-industri yang ada di Cilacap dan sekitarnya. Hal ini tentu akan berguna bagi taruna untuk pelatihan sebelum lulus dan terjun bekerja di kapal-kapal maupun di pelabuhan atau terminal. Tahun 1984, AKS 3 Surakarta dengan segenap pengurus YPPK, staf pengajar, staf administrasi dan taruna eksodus ke Cilacap pada tanggal 14 Februari 1985 di hadapan notaris YPPK membuat akte notaris baru. Nama akademi berganti dari Akademi Maritim Swasta 3 Surakarta menjadi Akademi Maritim Nusantara. Berlandaskan pada peraturan pemerintah dituangkan dalam PP nomor 63 tahun 2000 tentang pelaksanaan undang-undang yayasan, maka kepengurusan yayasan disempurnakan oleh notaris dan pejabat pembuat akte tanah Yuda Satyaraha Tedianto SH MKN nomor 27. Penyempurnaan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan terlebih dahulu mendaftarkan YPPK pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perubahan pengurus yayasan ini tidak mempengaruhi eksistensi dan keberlanjutan Akademi Maritim Nusantara, namun justru berpengaruh pada kinerja dan pengembangan Akademi Maritim Nusantara selanjutnya. Yang berikutnya yaitu Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang bersosok Islam. Kerajaan ini awalnya ialah sebuah pelabuhan transit yang kemudian berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya merubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Aceh didirikan oleh raja pertamanya yaitu Ali Muhayyad Syah. Adapun kerajaan ini dapat berubah menjadi kerajaan besar sendiri dilepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Karena hal tersebut, Aceh yang di wilayahnya sangat strategis terletak di Selat Malaka pun menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya, masa kejayaan kerajaan Aceh sendiri terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang memimpin Aceh pada tahun 1607 hingga 1636. Dalam masa kejayaan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, perekonomian kerajaan Aceh berkembang pesat. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam perdagangan kerajaan Aceh memiliki komoditas meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, sutra, kapas barus, menyan, dan belerang. Hasil bumi dan alam yang banyak menjadi bahan ekspor dan perdagangan yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh Selat Malaka pun sangat diuntungkan hingga menjadi kota pelabuhan. Pelabuhan tersebut Aceh mengadakan hubungan dengan pihak asing. Komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Adapun kapal yang dimiliki oleh kerajaan Aceh yang digunakan untuk perdagangan dan pelayaran pada masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sendiri adalah kapal galeon. Berikutnya yaitu kota Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim
maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung, menetapkan penguasaan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat hingga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis dibantu orang Inggris, Denmark dan Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, Jepang. Masa Sultan Ageng Tritasya bertahan selama 6 tahun 1651 sampai 1682. Dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah pemerintahan beliau, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengumpah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kejaraan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menakluknya tahun 1661. Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Bangsa Portugis telah mendokumentasikan keberadaan Banten dan sekitarnya pada awal abad ke-16, kurang lebih 15 tahun sebelum kerajaan Islam Banten terbentuk. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, bangsa Portugis memulai perdagangan dengan bangsa Sunda. Ketertarikan utama mereka adalah pada lada yang banyak terdapat di kedua sisi Selat Sunda. Bangsa Cina juga sangat berminat pada jenis rempah-rempah ini, dan kapal juga mereka telah berlayar ke pelabuhan Sunda setiap tahunnya untuk membeli lada. Walaupun kerajaan Pajajaran masih berdiri, namun kekuasaannya mulai menyusut. Kelemahan ini tidak luput dari perhatian kerajaan Islam Demak. Beberapa dekade sebelumnya, kerajaan Demak telah menguasai bagian timur Pulau Jawa dan pada saat itu bermaksud untuk juga menguasai pelabuhan Sunda. Masyarakat Sunda memandang serius ekspansi Islam, melihat makin berkembangnya komunitas ulama dan pedagang Islam yang semakin memiliki peranan penting di kota pelabuhan Hindu. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan pesisir yang makmur dan negara yang berkuasa di wilayah Asia Tenggara. Kekuatan kerajaan Sriwijaya diciptakan oleh kebiasaan perdagangan internasional melalui Selat Malaka, sehingga bahwa itu terkait dengan rute perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Geografis Sriwijaya lokasi adalah aset yang sangat baik untuk berpartisipasi dalam internasional perdagangan yang mulai berkembang antara India, daratan Asia Tenggara. Sebagai kerajaan maritim yang hidup berdasarkan perdagangan dan perkapalan, perdagangan yang dikuasai pengusaha Sriwijaya dan jalur pelabuhan melalui kebiasaan menimbun barang menjadi perdagangan. Dalam perkembangan kebiasaan menimbun barang menjadi hukum adat yang disebut penimbunan barang secara paksa. Sriwijaya menggunakan penimbunan barang secara paksa, mengharuskan kapal berhenti di pelabuhannya. Dengan kedatangan kapal pelabuhan, kerajaan Sriwijaya bisa menemukan perdagangan melalui wilayah laut, sehingga barang secara paksa juga memiliki lingkup yang lebih luas karena Raja Sriwijaya mewajibkan dan kapal asing untuk melewati daerah telukmannya, baik dari Cina atau Cina, untuk sehingga di pelabuhan Sriwijaya. Untuk melanggenangkan kekuasaannya, kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara adik kuasa lainnya, negara-negara sekitarnya. Melalui hubungan diplomatik ini, kekuasaan Sriwijaya atas wilayah diakui oleh pihak lain kerajaan dan juga mendapat dukungan jika ada serangan terhadap kerajaan. Selain hubungan diplomatik, perkembangan kuasa Sriwijaya dilakukan melalui penguasa, simpul perdagangan dan harus perdagangan yang ada dengan berbagai cara seperti pelayanan
dan ekspedisi militer. Pada tahun 1325 peran Sriwijaya sebagai kerajaan internasional berakhir karena ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Demak sebelumnya merupakan daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelegawangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Awal berdirinya kerajaan Demak dimulai dari runtuhnya kerajaan Majapahit yang diberi tanda Chandra Sengkala. Sinar hilang terkertaning bumi, yang berarti tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi, yang disebabkan karena perang saudara sehingga wilayah kekuasaannya memisahkan diri. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Berkembangnya Islam di Demak menyebabkan Demak dapat berkembang sebagai kota dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro. Di muara sungai yang dikelilingi oleh daerah Warawa yang luas di perairan laut. Sekarang Laut Muria sudah merupakan dataran rendah yang dialiri Sungai Lusi. Bintoro sebagai pusat kerajaan Demak terletak di antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya Kerajaan Mataram Wangsa Seledra, sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi kerajaan Demak. Kerajaan Demak Bintoro memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Niaga di sekitar Bonan Demak, pelabuhan militer di sekitar Teluk Wetan Jepara. Yang berikutnya Kota Tangerang. Di sini nama Tangerang dengan sebutan Tanggaram pernah dicatat dalam karangan sejarawan Baros yang berjudul De Asia. Pulau Sunda adalah negeri yang di pedalaman lebih bergunung-gunung daripada Jawa dan mempunyai 6 pelabuhan terkemuka atau Cimanuk. Ciamu di ujung pulau ini secataran dengan nama lain Karawang. Inilah tempat-tempat yang ramai lalu lintas akibat peninggalan di Jawa, seperti pula di Malaka dan Sumatera. Tangerang mencatat sejarahnya tentang kedatangan orang Tionghoa. Kitab Tinalayang Parahayang menceritakan peristiwa mendaratnya rombongan Tijen Tiji Lung di Muara, Sungai Casadan pada tahun lebih dari 1407. Rombongan tersebut terdampar sebelum Jakarta dengan membawa 7 kepala keluarga. Dua andaian informasi ini benar adanya ini sebagai konsekuensi letaknya geografis. Bahkan Tangerang sangat mungkin berada di jalur pelayaran internasional. Diperkirakan sejak abad pertama Masehi sudah banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa, misalnya India, Cina, dan Eropa. Abad ke-7 Masehi, Tangerang menjadi tempat transit ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negeri seiring dengan meningkatnya volume perdagangan antara barat dan timur. Para pedagang menyebar Islam dari negara Arab, Cina, India, Peureulah singgah di Tangerang dan mengajarkan agama Islam. Walaupun belum dilakukan penelitian secara menyeluruh, besar kemungkinan penyebaran Islam di Tangerang sudah dimulai jauh sebelum abad ke-15 Masehi. Seiring berkembangannya Tionghoa Muslim dari Demak, 3 diantaranya mereka kemudian banyak yang beranak pihak dan melahirkan warga keturunan. Jumlah mereka juga kian bertambah sekitar tahun 1000. Mereka menghadap pada Sahyang Agralarang, wakil kerajaan Rahyangan, selaku penguasa daerah waktu itu, untuk meminta pertolongan dan berhasil mendapat sebidang tanah di pantai utara Jawa Barat, Sungai Cisadane. Tersedialah pula kawin mawin
antara pendatang dari negeri Cina dengan Panggawa Sahyang Anggra Larang. Tanah itu berkembang menjadi pemukiman yang disebut Kampung Teluk Naga hingga kini. Saat Cina dikuasai dinasti Mang 1368 sampai 1644 Masehi. Sebelum rezim yang memberikan banyak kontribusi terhadap komunitas Muslim Cina, orang-orang Tionghoa yang datang dari Yunan mulai menyebarkan agama Islam bermazhab Hanafi, terutama di Jawa, abad 15 sampai 16 Masehi. Arus perhubungan dan diplomasi antara Jawa Cina cukup intensif, dan di Jawa sendiri peran masyarakat Cina dalam bidang perniagaan dan maritim semakin lama semakin meningkat. Kesaksian yang diberikan pada musafir seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, Thomas Pires de Boros, dan Derrick, atau cerita dalam abad-abad lokal menunjukkan ekspresi niaga dan dinamika politik terus mencapai puncaknya. Kerajaan Demak menempatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yang bersifat politis dan ekonomis. Dari sudut politis adalah untuk memutuskan hubungan kerajaan penjajahan yang masih berkuasa di daerah pedalaman dengan Portugis. Adapun dari sudut ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Sunda seperti Cirebon, Tangerang, dan Banten mempunyai potensi besar dalam mengekspor hasil bumi, terutama lada. Potensi hasil bumi lada setidaknya pernah dikembangkan oleh kerajaan penjajahan yang secara geografis berada di daerah pedalaman. Menurut sumber-sumber Portugis, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Surjomiharjo, wilayah kerajaan penjajahan terbentang antara ujung Jawa Barat di pantai barat sampai dengan Sungai Cimanuk di sebelah timur. Di daerah itu terdapat suatu jaringan jalan darat yang merupakan urat nadi perdagangan kerajaan tersebut. Jaringan jalan itu berpusat di Penjajaran. Jika menuju ke arah timur, jalan itu melampaui Cileungsi dan Cibarusa, membelok ke utara dan berakhir di Karawang di tepi Sungai Citarum. Dari Karawang menuju ke arah selatan dan melalui Purwakarta, terus menuju ke Karangsambung di Sungai Cimanuk. Menuju ke arah barat, jalan itu melalui Campia dan Jasinga menuju ke Rangga Bitung, Serang sampai ke Banteng Gibrang. Terpenting yaitu Sunda Kelapa melalui Ciliwung. Sungai-sungai lainnya seperti Cimanuk, Citarum, Sungai Bekasi, dan Cisadeng merupakan jalan-jalan yang penting pula. Menurut catatan Tome Pris, Sunda Kelapa menghasilkan 1000 bahar lada. Selain itu dapat juga membuat beras 10 jung setiap tahunnya. Pires juga mencatat bahwa dari pelabuhan itu dihasilkan banyak tamarinde atau asem, emas, sayuran, sapi, babi, kambing, lembu, pelbagai buah-buahan, serta semacam anggur diekspor dari Sunda Kelapa menuju Malaka. Sedangkan mengenai jumlah penduduknya, seorang Portugis lainnya yaitu Barros menyebutkan bahwa di seluruh kerajaan terdapat daerah lain di Tangerang di kemudian hari. Di antara mereka banyak yang menjadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah-tanah partikel min. Etnis Jawa di Tangerang juga makin bertambah sekitar tahun 1526. Tatkala pasukan Mataram menyerbu VOC, peristiwa pengiriman ekspedisi Mataram
menyerbu VOC Oesin. Jajadiningrat mencatat Susuhunan Mataram mendengar bahwa Pangeran Jakerta telah meninggal kotanya. Ia mengirimkan pasukan ke Tangerang di bawah pimpinan Tumenggung Wira Utama dan Rangga Wirapatra untuk menjaga perbatasan. Tatkala pasukan Mataram gagal menghancurkan VOC di Batavia, sebagian dari mereka menetap di wilayah Tangerang. Migrasi orang Lampung ke Tangerang diduga terkait perlawanan penguasa Lampung terhadap pemerintahan kolonial pada tahun 1826. Perlawanan ini dipimpin Raden Imba dari Kerautan Darah Putih. Tahun 1826 sampai dengan 1856 merupakan masa Perang Lampung, Perang Raden Intan. Namun sayang, pada tanggal 5 Oktober 1856 Raden Intan II gugur dalam perangan menghadapi tentara jajahan di bawah pimpinan Kolonel Waleson. Perang Lampung pun akhirnya berakhir 8 di Tangerang. Mereka menempati daerah Tangerang Utara dan membentuk pemukiman yang kini disebut daerah Kampung Melayu. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam presentasi. Sekian kami mengucapkan terima kasih.